Halo anak-anak, apa kabar? Halo, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik ya. Baik Ya dong, mungkin Pak. ini semenjak di rumah nih ada yang belum mandi mungkin? Mandi, Ya Pak. biasanya kan nggak sempat mandi langsung. Itu ya, mungkin wajah-wajahnya capean ya. Bukan kecapean bantu orang tua kayaknya, tapi kecapean libur gitu ya. Capek makan, Pak. Ya, Makan Pak. tidur, makan tidur. Iya gitu ya. Iya makan tidur bisa kurus itu kalau makan tidur terus itu kan. Iya, Pak. Tambah melebar ya. Mungkin Bapak lihat di sini masih ada yang belum ya. Kayaknya Harry ya, tapi nggak apa-apa. Mungkin Harry ada halangan. Mungkin ada yang tahu kabar Harry mungkin kemana? Harry, Dari pamannya. keluar kota, Pak. Iya. Itu ya. Oh ya. Oke, kita turut berduka ya. Mudah-mudahan ini dia sehat selalu. Oke, nah ketua kelas kok ini nggak kelihatan ini? Yayan ketua kelas. Kenapa Yayan? Kayaknya sudah ada muncul Yayan ya. Nah, yang penting Bapak lihat semua sehat kondisinya, ya tahu kabarnya semua. Nah, di classroom Bapak ada share ya, supaya mengisi absen di sana. Sebagai acuan kan Bapak sudah kirimkan di WA, supaya absensinya diteruskan di classroom. Nah, kalian lihat di classroom itu nanti banyak ya, ada materi Bapak, video, segala macam. Mungkin sudah kalian pelajari mungkin kan, karena sebelumnya sudah Bapak share itu semua. Nah, Bapak lihat absensinya sudah lengkap semua. Oke, cuma Harry yang belum ya. Nah, baik, kalau sudah lengkap begini, keadaan kalian sudah sehat semua, kira-kira sudah siap menerima materi dari Bapak? Siap, Pak. Ya, Pak. Oke, tetap semangat ya. Ya, Pak. Nah, kalau sudah siap, Yayan, Ketua Ras, coba ini doa dulu sebelum kita mulai pelajarannya. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran yang diberikan oleh Pak Duri hari ini dapat kita terima dan menjadi bekal kita di kemudian hari. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Pak. Ya, makasih Yayan ya. Oke, semua doa itu sangat perlu sekali kalau di awal. Mengapa? Nah, semoga pembelajaran kita bisa diterima ya, bisa bermanfaat. Nah, hari ini pembelajaran kita masalah klasifikasi ya, klasifikasi sumber daya usaha ya. Nah, tujuan pembelajarannya kalian mampu ya, mampu mengklasifikasi, mampu merencanakan tentang sumber-sumber daya usaha. Nah, sebenarnya pertemuan ini Bapak bagi 3 pertemuan ya, 3 pertemuan. Pertama mungkin sifatnya teori, pertemuan kedua menyangkut masalah 6M-nya. Masalah 6M-nya, yang terakhir adalah bagaimana kita membuat perencanaan atau rancangan untuk melaksanakan sebuah usaha. Seperti itu. Nah, yang pertama kita harus memahami dulu masalah dasar-dasarnya, teorinya ya. Oke. Nah, sebelum Bapak lanjut ke materi sebenarnya, mungkin kalian tahu ya, usaha. Usaha itu apa sih sebetulnya? Ada coba? Atau di sini anak-anak ada yang sudah punya usaha mungkin online segala macamnya kan sudah ada kayaknya ya zaman sekarang ini. Gak ada, Pak. Mama yang punya usaha. Mama ya? Iya, Pak. Oke. Nah, Mama punya usaha, kira-kira menurut kalian usaha Mama itu disebut usaha itu apa ya kira-kira ya? Bisnis, Pak. Bisnis ya? Pak, menurut saya usaha itu adalah aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, Pak. Oke, Elvi terima kasih ya. Ya, usaha ekonomi untuk mendapatkan keuntungan intinya ya. Jadi sifatnya ekonomi atau bisnis ya sebetulnya untuk mendapat keuntungan. Oke, baik. Sebagai ini ya, stimulus dulu. Nah, sambil menunggu Bapak coba tunjukkan ini ya.
untuk pengantar Bapak materi kita. Sebentar ya. Itu Zaman kayaknya bukan bapaknya, itu adeknya kayaknya. Zaman Itu foto Bapak kapan waktu itu, Pak? masih ini ya, masih muda dulu. Masih 30-an tahun itu. Masih muda. Jadi kalau sekarang udah tua kan malu ya, manjangin wajah udah tua. Jadi cari ya wajah-wajah yang masih muda aja lah. Oke. Beda ya, Pak. Beda ya. Sudah kelihatan ya? Udah, Pak. Nah, di sini kalian bisa lihat, Bapak akan jelaskan sedikit tentang materi kita ya. Nah, bisa dilihat materi kita saat ini adalah menganalisis kebutuhan sumber daya usaha. Kelihatan ya? Bergerak nggak slide-nya? Belum, Pak. Masih slide pertama. Masih slide pertama, tapi bergerak ya? Enggak, Pak. Enggak. Enggak, Pak. Oke, kalau gitu coba saya ini ya. Saya ulang lagi. Sebentar ya. Oke. Terima kasih sudah sabar menunggu ya. Jadi anak-anak perhatikan ini materi kita mengenai menganalisis kebutuhan sumber daya usaha. Seperti Bapak jelaskan tadi, ini ada 3 pertemuan, tapi satu pertemuan ini Bapak ambil tentang teorinya ya. Oke, yang pertama sekali ini nggak usah. Tujuan pembelajaran ya, sudah Bapak jelaskan tadi. Metodenya ini adalah discovery learning dan kecakapan abad 21. Mengapa Bapak ambil tujuannya kecakapan abad 21? Karena era teknologi ini era yang tidak bisa diprediksi. Jadi segala sesuatu pembelajaran kita, kalian harus mampu menghubungkannya dengan teknologi abad 21 itu. Kalian harus mampu dalam hal apapun ya. Oke. Nah, pembelajaran kita yang pertama ya Bapak ambil secara garis besar dulu. Yang perlu kita pelajari adalah posisi pasar, itu yang pertama. Yang kedua adalah produktivitas. Yang ketiga adalah sumber daya fisik dan keuangan. Yang keempat adalah profitabilitas. Yang kelima adalah inovasi. Yang keenam, presentasi dan pengembangan manajemen. Yang ketujuh, prestasi dan sikap. Nah, ada 8 unsur ini. Yang terakhir adalah tanggung jawab sosial dan publik. Nah, yang pertama Bapak jelaskan tentang posisi pasar ya, anak-anak ya. Posisi pasar. Nah, perhatikan tentang posisi pasar. Apa itu posisi pasar? Yaitu cakupan pasar yang dikuasai oleh perusahaan, dapat diketahui dengan melihat seberapa besar pelanggan. Jadi posisi pasar kita lihat dari seberapa besar pengguna produk kita gitu ya, segmentasi pasar kita dan saluran distribusi yang dikuasai. Nah, sebelum Bapak lanjut yang pertama, kalian tahu ya, apa itu pasar ya? Sudah pernah ke pasar? Sudah, Pak. Sudah. Berapa sering Di ke sini namanya pasar? pasar kaget, Pak. Gimana, Elvi? Kalau di Batam ada namanya pasar kaget, Pak. Pasar kaget, kenapa sebut pasar kaget ya? Tiba-tiba muncul gitu, Pak. Tiba-tiba muncul? Iya, Wah, dia ketemu. tiba-tiba udah ada pasar gitu kan, Pak. Oh, Namanya pasar kaget. begitu. Sore kan Elvi? Sorenya Ada. menghilang gitu ya? Ah. Iya, nah oke lah ya, terlepas dari macam-macamnya pasar. Nah, menurut kalian itu pasar itu apa sih? Ya, siapa yang ini? Yang bisa? Tempat berbelanja, Pak. Saya, Tempat Pak. berbelanja. Oke. Tempat Tadi terjadinya transaksi, Pak, antara penjual dan pembeli. tempat terjadinya transaksi penjual dan pembeli. Oke. Bukan pertukaran dengan nilai atau
uang Pak. Ada nilai Oke, uang Pak. jadi ada pertukaran dengan barang dengan uang ya. Ya Pak. Oke, baiklah, terima kasih. Wah, itu jawabannya bagus-bagus semua ya. Tapi perlu Bapak garis besarkan tentang pasar ya. Jadi kalau kita selalu merujuk pada pasar, ada tempat bertemunya penjual dengan pembeli. Mungkin kalau kita ingat waktu kita masih SMP ya, itu pernah belajar ya di ekonomi, pasar ada tempat bertemu penjual dan pembeli. Nah, itu kan definisi yang sudah cukup lama ya. Nah, sekarang ini sudah berbeda sekarang ya. Nah, ya, ada beberapa unsur cara melihat apakah itu pasar atau bukan. Pertama, di situ adanya penjual ya atau pemilik barangnya. Kedua, adanya barang yang dijual. Ketiga, adanya pembeli. Jadi ya itu yang terlihatnya. Yang tidak terlihatnya adalah daya beli. Jadi bila ada penjual, ada barang, ada pembeli, kalau tidak ada daya beli, juga tidak akan terjadi jual beli, ya, tidak akan terjadi pasar. Jadi pasar itu harus memiliki 3 unsur utama ya, adanya penjual, adanya barang, adanya pembeli. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang banyak ya kalau kalian lihat di internet, sekarang marak sekali, apalagi semenjak COVID ini kan, itu yang namanya toko online ya. Toko online itu apa toko online itu? Pasar atau bukan itu? Ya, coba siapa yang bisa jawab? Toko online itu pasar atau bukan itu? Iya Pak, termasuk Ya. Pak. Pasar modern Pak. Pasar modern ya. Kalau Peggy gimana? Toko online itu pasar atau bukan? Ini udah datang semuanya. Peggy? Pak Suri. Ya. Pagi Pak Suri, Peggy. Ya Pak, Menurut Peggy, toko online itu pasar atau bukan sih? pasar Pak, pasar modern, pasar online. Pasar online ya. Mengapa itu disebut pasar itu? Karena banyak penjual jualin barang Pak, sama kayak usaha mama. Jualnya Begitu di ya. online. Berarti kalau ada yang menjual barang, berarti ada apa di situ ya? Ada unsur apa saja di situ kira-kira? Ada barang, Ada barang, barang yang dijual, produk mama. ada produknya, ada barang tadi ya. Apalagi? Ada yang membeli. Ada yang membeli. Terus ada apa lagi? Ada keterangan harga, baju, Harga segala macam. jilbabnya. Oke. Ya mama usaha jilbab Pak. Iya, berarti Peggy kurang dengar tadi yang Bapak ini ya. Bapak jelaskan ya. Tapi nggak apa-apa, nama kita belajar ya. Tetap semangat. Oke, Bapak ulang lagi. Pasar itu ya ada 3 unsur utama, yaitu adanya penjual atau pemilik barang. Keduanya ada pembeli. Ketiga adanya barang yang dijual. Yang keempat, yang non fisiknya adalah daya beli. Nah, mengapa sebut online itu adalah pasar? Karena di situ terdapat 3 unsur utama itu. Dan daya beli pun ada di situ ya. Sudah paham belum? Ya Pak. Nah, kalau posisi pasar itu apa kira-kira posisi pasar? Tadi pasar ya. Sekarang posisi pasar itu apa pasar ya? Posisi pasar ya. Cakupan pasar yang dikuasai oleh perusahaan Pak. Cakupan pasar yang dikuasai oleh perusahaan. Besarnya pangsa pasar Pak yang dikuasai oleh suatu penjual atau perusahaan kalau dia besar Pak. Gitu ya, besarnya pangsa pasar. Tadi Yayan cakupan, Elvi pangsa pasarnya. Kira-kira posisi pasar itu beda nggak dengan segmentasi? Yo, siapa yang bisa jawab nih? Pak. Nggak perlu Bapak tunjuk Sama. ya. Ya, kira-kira posisi pasar itu sama nggak dengan segmentasi pasar? Beda Pak. Beda, oke. Beda ya? Kalau positioning sama nggak? Beda Pak. Beda. Ya Pak. Beda Pak. Mana? Beda. Beda Beda Pak. ya. Oh, bedanya di mana itu bedanya? Positioning itu Pak, proses penempatan produk kita untuk menjadi yang terbaik dan terdepan di kalangan konsumen. Jadi konsumen itu selalu mencari produk kita, walaupun banyak produk yang lain.
Kalau positioning sih menurut pelajaran waktu di SMP sih Pak. Ya, saya terima kasih ya. Memang berpatokan pada pembelajaran, pikiran harus luas ya, cari apa masalahnya, mencari jawaban yang bagus kan, pengembangan ya teori-teorinya kan, nah seperti itu. Tapi Bapak jelaskan lagi, pada dasarnya positioning itu adalah posisi pasar itu sendiri ya, artinya posisi barang kita ada di pasar apa, dan di situ perusahaan mengukurnya ya, cakupan pasar tadi adalah ukuran perusahaan untuk mengukur besarnya pasar yang ada di situ, produk yang berkuasa, produk yang dimiliki ya, adalah hubungan antara input dan output yang dicapai dan menunjukkan efisiensi perusahaan. Nah, di sini sedikit Bapak jelaskan, di situ ada input dan output. Apa itu inputnya? Salah satu misalnya bahan baku, ya, produktivitas produksi ya, artinya input apa itu salah satu bahan baku. Outputnya apa? Barang yang telah dibuat ya, barang yang jadi itu outputnya, yang siap dijual. Namun dari input dan output tetap ada prosesnya ya. Kalau nggak ada proses, bagaimana barang itu berubah kan? Seperti itu. Nah, kalau di sini ya, nah, yang ketiga adalah sumber daya fisik dan keuangan. Di situ kalian bisa baca sumber daya fisik dapat berupa teknologi yang digunakan dan sumber daya yang diperlukan. Nah, di sini menyangkut unsur keuangan. Ya, itu menyangkut besarnya posisi keuangan yang dimiliki. Mengapa dikaitkan dengan keuangan? Karena untuk membuat sebuah teknologi ya, untuk menyediakan sebuah teknologi dan sumber daya itu, kita harus menghitung seberapa kuat keuangan kita dalam memperoleh teknologi. Nah, sekarang buang. Yang penting jangan depan kawan ya, nanti kawan pingsan semua. Baik, Bu. Oke ya, yang tinggi-tinggi juga kalau dekat kawan ya. Baiklah, sudah segar belum? Udah Pak, lanjut Sudah. Pak. Lumayan lah, Tapi Pak. ya, oke ya, Bapak lanjut Ya, dulu ya. Profit itu ya bisa berupa perencanaan. Kalau di sini kan masih teori, berencana kira-kira dari hasil survei kita, hasil riset kita, kira-kira seberapa besar tadi posisi perusahaan produk kita tadi. Nah, sehingga kita bisa prediksi seberapa besar keuntungan yang akan kita dapatkan dari produk teknologi yang lebih canggih dan didasarkan pada kebutuhan yang terus bertambah. Inovasi ini kita melihat kebutuhan pasar bagaimana. Jadi jangan kita berinovasi, kita membuat sebuah produk baru, tapi pasar tidak memahami, pasar tidak menerima. Jangan ya. Inovasi bagus. Apa itu inovasi? Yaitu membuat sesuatu yang memang belum ada. Jadi kita tuh menciptakan. Untuk apa fungsinya? Yaitu salah satunya untuk mengantisipasi persaingan. Coba ini ya, Desi Arismawati, coba Desi. Ya Pak. Nah, kira-kira berikan contoh tentang inovasi coba terhadap sebuah produk coba. Terhadap sebuah produk itu misal produk makanan ya Pak ya. Ya boleh. Misal inovasinya itu dari rasa. Rasanya gimana maksudnya? Rasanya baru Pak, rasanya terbaru. Misal kayak keripik. Menurut Elvi inovasi coba sebuah produk gimana? Kasih ilustrasi, kasih contoh coba. Lapar Pak Juri, udah mau istirahat lapar. Ya, Pak. Lapar, Contoh oke. inovasi apa? Bisa ditanya. Ya. Nah. Oke, mungkin sambil ini ada yang mau ditanya juga materi Bapak di Google Classroom ya. Sebagai tambahan bila belum jelas nanti di chat aja. Coba ini Bapak minta sama Elvi coba menyimpulkan materi kita Untuk melakukan transaksi. Kemudian ada beberapa sumber daya yang harus dimiliki oleh perusahaan. Diantaranya adalah inovasi, kemudian materi hari ini. Besok nanti kita meneruskan pembelajaran tentang 6M ya. 6M. Nah, baiklah sebagai penutupnya, coba Bapak minta, coba Rifka, coba mungkin